Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam penanganan pasien COVID-19. Begitu juga dengan tenaga ahli gizi yang bertugas menyediakan makanan khususnya bagi pasien COVID-19 dan para tenaga medis. Formalitas satu dulu. Ya. Selamat pagi Pak, saya dari bagian misinya Pak, menanyakan makanan Bapak hari ini gimana? Oh, telurnya nggih. Oh nggih, gimana nanti kalau telurnya ganti dengan ayam, gimana Pak, bisa? Bapaknya mau? Ya Pak, nanti siang ganti dengan ayam. Ya. Inilah keseharian Niwayan Rapiasi, seorang kepala instalasi gizi RSUP Sanglah Denpasar yang telah mengabdi selama 21 tahun. Selama bertugas sebagai ahli gizi, masa pandemi COVID-19 menjadi salah satu tantangan terberatnya. Tiap pagi sebelum melaksanakan tugasnya, ibu tiga anak ini selalu berdoa memohon kebaikan untuk semua. Rutinitas pelayanan gizi bagi pasien, khususnya pasien COVID-19, menjadi salah satu pelayanan wajib di setiap rumah sakit, di samping pengobatan dan perawatan medis untuk membantu penyembuhan penyakit pasien. Sejak pandemi COVID-19 merebak, penyelenggara makanan dan petugas pelayanan gizi di rumah sakit memegang peran penting. Mereka mempersiapkan dan menyusun menu makanan dengan gizi dan nutrisi seimbang agar pasien COVID-19 dan tenaga medis memiliki imun dan kesehatan yang baik. Jadi pasien-pasien COVID akan memerlukan lebih banyak untuk kebutuhan kalori, protein, sehingga kami berikan diet tinggi kalori, tinggi protein namanya Bu. Ya. Itu merupakan standar yang harus kami terapkan terkait dengan identifikasi pasien. Keselamatan pasien Bu. Itu harus kami dan wajib kami lakukan. Penyelenggaraan makanan di instalasi gizi merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pendistribusian makanan kepada pasien. Sepanjang proses ini, seluruh petugas, baik ahli gizi, staf, juru masak, dan penyaji berjibaku menyiapkan masakan bagi pasien agar tepat waktu. Niwayan Rapiasi bertugas membuat asesmen gizi pasien di masing-masing ruang inap, sekaligus menentukan diet dan merencanakan menu makanan mereka. Tiap hasil yang dirancang kemudian disosialisasikan ke tim gizi setiap harinya. Setelah diet dan menu makanan ditetapkan, proses selanjutnya adalah pengadaan bahan makanan. Lulusan Akademi Gizi Denpasar tahun 1986 ini juga turun langsung memilih dan menentukan bahan-bahan yang baik dan terjamin mutunya. Selanjutnya, proses penyiapan. Proses ini telah terstandarisasi baik pada ruangan serta alat masak yang dipergunakan. Seperti ruangan penyiapan sayuran dan bumbu-bumbu, serta penyiapan lauk pauk berupa daging ayam, sapi, atau ikan. Setelah proses persiapan selesai dilakukan, tahapan yang penting adalah pengolahannya. Lagi-lagi, Niwayan Rapiasi juga mengawasi langsung proses memasaknya. Tak jarang, inovasi menu makanan terlontar dari tim gizi dan bisa langsung diimplementasikan di dapur rumah sakit. Kami sangat bangga sekali sama teman-teman, setiap kami menyampaikan sesuatu ide itu langsung disupport, jadi mereka langsung eksekusi. Jadi membuat rancangannya, membuat standar dietnya, melakukan uji coba, jadi mereka pada support Bu. Sehingga beberapa kali sudah kami menghasilkan beberapa inovasi-inovasi yang bisa diberikan kepada pasien. Hasil olahan masakan inilah yang nantinya akan dipilah dan dikemas dengan standar rumah sakit berdasarkan kebutuhan di masing-masing ruang inap sesuai label diet atau etiket diet.
Etiket diet ini mencantumkan data pasien, saran, hingga jumlah nutrisi yang dikandung. Alat makan pasien COVID-19 pun dibedakan dengan pasien umum lain. Untuk pasien penyakit menular menggunakan perabot makan sekali pakai dan berstandar food grade. Petugas gizi biasanya memberikan makanan yang sudah terbungkus dan perawat dengan APD lengkap yang mengantarkannya ke kamar-kamar pasien COVID-19. Selain makanan pokok yang disajikan 3 kali dalam sehari, pasien juga mendapat snack sebanyak 3 kali sehari serta tambahan susu formula khusus bagi pasien dengan kebutuhan tertentu. Salah satu inovasi menu makanan yang dihasilkan dalam penanganan COVID-19 di RSUP Sanglah adalah menu sup dan minuman COVID-19. Menu ini tinggi protein dan energi dengan harapan dapat meningkatkan daya tahan tubuh pasien sekaligus menekan aktivitas virus. Memang menu yang kami buat sangat bervariasi dan ada tambahan khusus lagi Bu ya untuk COVID-nya. Jadi karena pasien COVID memerlukan vitamin mineral lebih banyak sehingga kami punya ekstra khusus untuk pasien COVID, kami berikan sup COVID Bu. Jadi sup COVID-nya bervariasi, setiap kali makan dia mendapatkan sup COVID dengan rasa yang berbeda-beda. Dengan etos kerjanya, tak heran bila Satuan Garda Terdepan Penanganan Pandemi COVID-19, Niwayan Rapiasi dan juga petugas ahli gizi di RSUP Sanglah Denpasar mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satu penunjang yang mendukung cepatnya pemulihan kesehatan pasien itu adalah masalah gizi. Dan disinilah beliau itu kebetulan kreatif ya, membuat seperti contohnya dalam penanganan pasien COVID-19 ini, beliau menciptakan menu baru, minuman COVID-19, kemudian juga makanan COVID-19, yang tentunya ini sangat mendukung dalam rangka percepatan pemulihan pasien COVID-19. Dan bahan-bahan yang dipakai itu bahan-bahan yang diambil dari lokal di sini, di Bali. Saya sangat senang sekali bekerja sama dengan tim gizi dari RSUP Sanglah. Mereka sangat penuh inovatif, penuh inovasi dalam memberikan asuhan kepada pasien sehingga menu-menu yang diberikan kepada pasien tidak membosankan. Jadi pasiennya bisa menghabiskan makanannya untuk pasien-pasien yang sadar. Demikian juga pasien-pasien yang tidak sadar, kami bekerja sama dengan petugas ahli gizi yang dinas di ruangan kami masing-masing, melakukan mulai dari pengkajian, kemudian mendiskusikan bagaimana sebaiknya gizi, asuhan gizi seperti apa yang diberikan. Semangat kami! Pagi, luar biasa! Salam sehat! Bagi Niwayan Rapiasi memberikan pelayanan gizi maupun penyelenggaraan makanan bagi pasien, khususnya pasien COVID-19, menjadi tugas berat sekaligus pekerjaan mulia. Puluhan tahun sudah dirinya mengabdi dan mengemban tugas melayani dan menyelenggarakan makan bagi kurang lebih 400 hingga 600 pasien setiap harinya. Ia berharap segala usahanya dapat turut membantu proses penyembuhan, menjaga kesehatan, dan pada akhirnya dapat menurunkan angka kematian pasien, terutama pasien COVID-19.